Praktikum. Audit ini memiliki topik evaluasi kepatuhan prosedur operasional dan efektivitas pengendalian internal pada unit teller Bank ABC Cabang Jakarta dengan fokus pada verifikasi kepatuhan SOP, sistem otorisasi supervisor, akurasi pencatatan transaksi, dan proses rekonsiliasi harian. Audit ini bertujuan untuk memastikan semua transaksi teller mengikuti prosedur yang ditetapkan, mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal, serta mengidentifikasi gap yang dapat menimbulkan risiko operasional dan finansial. Secara khusus, audit difokuskan pada verifikasi konsistensi antara catatan manual dengan sistem elektronik, validasi proses otorisasi supervisor, dan asesmen kelengkapan rekonsiliasi harian untuk meminimalkan risiko fraud dan kesalahan operasional. Selamat pagi, Bu Ria. Selamat pagi. Selamat duduk. Saya Atia dari tim audit internal. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk audit prosedur teller hari ini, Bu. Sama-sama Ibu Atia, selamat pagi. Baik, audit ini fokus pada kepatuhan prosedur teller dan ada aktivitas pengendalian internal. Kita mulai dari perencanaan audit ya, Bu. Baik Ibu Atia. Bu Ria, saya lihat di sini ada laporan SOP bulan lalu. Ada beberapa transaksi yang nilainya tidak sesuai dengan yang tercatat di sistem. Tolong dijelaskan. Oh itu ya Bu, mungkin ada masalah di itu Bu, kadang kan teller suka buru-buru karena banyak nasabah yang antri panjang. Berapa frekuensi kejadian seperti ini, Bu, dalam sebulan? Ibu, sekarang kita review dokumen transaksi ya. Tolong tunjukkan slip transaksi tanggal 18 Juni kemarin. Tunggu sebentar ya Ibu. Ya. Terima kasih Ibu sudah menunggu. Ini untuk transaksi hari ini. Baik, Ibu Ria, saya lihat di sini ada 5 slip transaksi yang tidak ada tanda tangan lainnya. Apa bisa begini ya, Bu? Itu kemarin karena kami sangat sibuk karena ada Dan ini ada perbedaan saldo akhir sebesar 500.000 antara laporan manual dan sistem. Bisa tolong jelaskan lagi, Bu? Wah itu ya Bu, mungkin ada salah itu. Bu Ria, proses rekonsiliasi hari juga tidak dilakukan rutin ya? Saya lihat ada jeda 3 hari tidak ada laporan rekonsiliasi. Bu Ria, dari pemeriksaan dokumen saya menemukan beberapa ketidaksesuaian serius. Yang pertama ini ada 5 dari 20 transaksi tidak memiliki otorisasi supervisor yang lengkap. Yang kedua, selisih kas yang tidak teridentifikasi sebesar Rp500.000. Yang ketiga ini ada proses rekonsiliasi harian tidak konsisten, di gap 3 hari tanpa laporan. Maaf Bu Atia, memang kami ada masalah koordinasi belakangan ini. Rekomendasi saya yang pertama, selisih kas Rp500.000 harus segera diselesaikan dalam 48 jam ya, Bu. Yang kedua, semua transaksi harus mendapat otorisasi supervisor sebelum diproses. Tidak boleh ada pengecualian. Yang ketiga, rekonsiliasi harian wajib dilakukan setiap hari dan laporan paling lambat jam 17.00, Bu. Oh ya, yang keempat ada perlu training ulang untuk semua teller prosedur dokumentasi dalam 1 minggu. Baik Bu Atia, kami akan segera mengimplementasikan semua teknis ini.
akan memastikan semua perbaikan dilakukan sesuai dengan timeline. Saya harap temuan ini bisa diperbaiki segera ya Bu. Saya jumpa lagi di follow up ini. Terima kasih. Ringkasan hasil audit mengidentifikasi beberapa temuan kritis, termasuk selisih kas tidak teridentifikasi sebesar Rp500.000 dan kurangnya otorisasi supervisor pada 25%. Sampel transaksi yang diperiksa. Ditemukan pula inkonsistensi proses rekonsiliasi dengan gap 3 hari tanpa laporan, serta dokumentasi transaksi yang tidak lengkap. Rating keseluruhan audit adalah kuat, needs improvement, dan kuat dengan rekomendasi immediate action untuk menyelesaikan selisih kas dalam 48 jam. Implementasi training ulang dalam 1 minggu, dan standarisasi proses rekonsiliasi harian. Follow-up audit dijadwalkan 2 minggu setelah implementasi action plan. Pembelajaran yang didapatkan audit ini memberikan pembelajaran penting tentang pentingnya konsistensi penerapan, pengendalian internal, dan kultur kepatuhan di semua level organisasi. Bagi auditor, pengalaman ini menekankan pentingnya professional skepticism, systematic sampling, dan root cause analysis dalam mengidentifikasi masalah fundamental. Bagi manajemen, audit menunjukkan bahwa sistem dual control dan segregation of duties harus diterapkan konsisten tanpa pengecualian, serta perlunya investasi dalam training, berkala, dan teknologi integration untuk meningkatkan efektivitas operasional secara organisasional. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya tahun atau top dalam menciptakan kultur kepatuhan dan accountability, di mana audit berfungsi sebagai tool untuk continuous improvement rather than punishment mechanism.